Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Novia Alisatunyaya, perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Kudus dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul infeksi menular seksual. Nah, sebelumnya apakah pernah mendengar tentang IMS atau infeksi menular seksual? Iya, pernah. Apa? Infeksi yang disebabkan karena hubungan seks. Nah, gitu. IMS sendiri mempunyai singkatan yaitu infeksi menular seksual, yang mana infeksi ini menular melalui hubungan seksual, baik dilakukan 2 orang atau lebih. Infeksi ini menular melalui hubungan seksual, baik berhubungan seks dari vaginal, anal, anus, atau mulut. Penularannya ada 2, yaitu dengan seksual dan non-seksual. Seksual sendiri seperti yang sudah saya bicarakan tadi, ada penis, vagina, anal, dan oral. Nah, non-seksual sendiri ini meliputi darah, transfusi darah, dan jarum suntik. Jalan lahir misalnya ibu yang menderita IMS, kontak tubuh atau badan, kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga dengan baik. Nah, adapun jenis-jenis IMS meliputi ada GO atau gonore atau kencing nanah. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Nah, penyebabnya ada virus Neisseria gonorrhea. Masa inkubasi ada 1-5 hari. Adapun gejala pada pria wanita, gejala pada pria yaitu dari lubang kencing keluar cairan berwarna putih, kuning kehijauan, rasa gatal, panas, dan nyeri. Muara lubang kencing bengkak dan nakit merah, sakit saat kencing. Ada juga gejala pada wanita, tapi umumnya ini tidak menimbulkan gejala. Sebagian ditemukan pada waktu pemeriksaan kehamilan atau pemasangan iud. Gejala yang mungkin timbul antara lain yaitu keputihan kentara kekuningan, nyeri pinggul bawah, dan nyeri saat haid atau nyeri saat kencing. Selanjutnya ada sifilis, yang mana sering disebut dengan raja singa. Ini menimbulkan luka di alat kelamin dan mulut. Seseorang dapat tertular sifilis jika kontak dengan luka tersebut. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Gejala berupa infeksi kronis dan sistemik dengan 3 tahap, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer sendiri luka pada kemaluan tanpa rasa nyeri. Sekunder, bintik bercak merah di tubuh, dan tersier itu kelainan saraf dan jantung, pembuluh darah, dan kulit. Ada juga trichomoniasis, penyebabnya itu protozoa Trichomonas vaginalis. Nah, gejala pada pria itu sering kencing, sakit saat kencing, dan nanah keluar saat kencing. Pada wanita, keputihan encer berwarna kuning kehijauan dan berbusa. Bibir kemaluan agak bengkak kemerahan dan agak terasa tidak nyaman. Nah, selanjutnya ada HIV/AIDS. HIV sendiri singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu nama virus yang menyebabkan berjangkitnya AIDS yang melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. AIDS sendiri yaitu kumpulan gejala akibat menurunnya kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi HIV/AIDS. Nah, HIV sendiri itu ada di dalam darah, cairan sperma, dan cairan vagina. Gejala AIDS sendiri berupa batuk berkepanjangan dan sesak nafas, bercak merah kebiruan pada kulit yang tidak segera sembuh, berat badan menurun secara drastis, pembesaran kelenjar di leher, ketiak, dan lipatan pada tubuh, diare lebih dari 1 bulan tanpa sebab yang jelas, sering demam lebih dari 30 derajat Celcius, dan bercak putih atau luka di mulut. Nah, cara mencegah HIV/AIDS sendiri itu dengan cara ABC, yaitu A-nya tidak melakukan seks sebelum menikah, B setia pada suatu pasangan, dan C menggunakan kondom atau kontrasepsi lain saat berhubungan seks. Nah, ada juga hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan pada organ hati. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual dan berbagi jarum suntik.
Infeksi hepatitis B umumnya tidak bertahan lama dan dalam tubuh penderita dan dapat sembuh sendirinya tanpa diobati. Nah, gejalanya itu penderita HPV ini tidak menunjukkan gejala, namun yang sering muncul meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, lemah, dan kehilangan nafsu makan. Gejala yang timbul karena gangguan di hati meliputi air kencing berwarna gelap, nyeri perut, kuningnya kulit, dan mata pucat. Nah, pengobatan IMS sendiri secara efektif tersedia untuk BIPS, yaitu ada 3. Nah, meliputi 3 bakteri ini, yaitu chlamydia, gonorrhea, dan sifilis. 1 IMS parasit trichomoniasis umumnya dapat disembuhkan. Nah, disembuhkan seperti ini. Dan 1 IMS parasit trichomoniasis umumnya dapat disembuhkan dengan regimen antibiotik. Nah, untuk herpes dan HIV, pengobatan paling efektif yang tersedia adalah antivirus yang dapat mengatur perjalanannya penyakit, meskipun obat tersebut tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Tapi setidaknya itu bisa mengatur perkembangan penyakitnya itu untuk lambat atau bagaimana. Untuk hepatitis B, antivirus dapat membantu melawan virus dan memperlambat kerusakan hati. Adapun pencegahan infeksi menular seksual, yaitu hindari melakukan seksual dengan lebih dari 1. Mendapatkan vaksinasi sebelum berhubungan seks dapat mencegah beberapa jenis penyakit menular seksual. Terdapat vaksin untuk mencegah HPV, hepatitis A, dan hepatitis B. Nah, selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Misalnya gunakan kondom lateks atau poliuretan baru dengan benar sebelum melakukan tindakan seks apapun. Ada juga rutin menjaga kebersihan vagina maupun penis. Sekian penyuluhan yang saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Semoga ini bermanfaat ya. Ya. Saya pamit undur diri dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.